Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem informasi menjadi tantangan manajemen. Pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis ialah yang pertama adalah membantu dalam proses pengambilan keputusan, kedua, membantu dalam menemukan suatu masalah, ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis, keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Manfaat sistem informasi manajemen pada perusahaan antara lain, manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja dari bisnis yang dijalankan. Manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Banyak keputusan yang dialih tugaskan dari manajemen atas menuju ke level organisasi yang lebih efisien dan dengan memperhatikan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi dengan cara melihat dan mengidentifikasi apakah sistem dan informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. Perusahaan dapat mendorong proses peningkatan alur kerja sehingga menghasilkan penyelarasan terhadap proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan setiap pelanggan. Meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sehingga dalam sistem unit kerja dapat lebih sistematis dan terorganisir. Berikut adalah contoh dari sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Executive Support System atau ESS. Sistem di atas akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Kedua ada Group Decision Support System GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. Ketiga ada Expert System atau ES dan Artificial Intelligence AI. Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Keempat ada Decision Support System atau DSS. Sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Kelima ada Informatic Management System atau IMS. IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Keenam ada Office Automation System atau OAS. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Ketujuh ada Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem SCM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer. Kedelapan ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi di antara unit-unit perusahaan. Sistem informasi menjadi tantangan manajemen. Tantangan dalam implementasi pengembangan sistem informasi adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi yaitu Departemen Operasional sebagai end user dan IT sebagai pengembang, dan tentu saja sebagai support dan manajemen sebagai leader yang membuat definisi goal yang akan dicapai. Jika sistem yang akan diimplementasikan adalah sistem informasi yang terintegrasi,
maka tantangannya akan sangat besar karena meliputi keseluruhan organisasi yang bisa saja melibatkan pihak eksternal. Mengapa sistem informasi menjadi tantangan manajemen? Alasannya adalah karena keamanan sistem informasi memerlukan sumber organisasi dan manajemen seperti bermacam teknologi. Menyusun kerangka yang baik untuk keamanan dan kontrol meminta keahlian dalam mengimbangi risiko, reward, dan kapabilitas operasional perusahaan. Berikut adalah masalah-masalah yang akan dihadapi. Seperti pertama, pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis yang dikerjakan setiap hari. Kedua belah pihak tidak memahami asumsi dan ketergantungan yang ada dalam sistem dan proses bisnis, sehingga pada tahap implementasi, jika ada bagian dari proses bisnis yang belum di-cover oleh sistem, dan kemudian dibuatkan fungsi baru yang ternyata menimbulkan masalah, dan penyelesaian masalah menimbulkan masalah baru. Ketiga, dalam implementasi sistem terintegrasi, di mana pengguna tidak dapat menjadikan implementasi sebagai prioritas utama. Berikut adalah bentuk-bentuk tantangan manajemen adalah sebagai berikut. Pertama, tantangan investasi sistem informasi. Kedua, tantangan strategik bisnis. Ketiga, tantangan globalisasi. Keempat, tantangan infrastruktur teknologi informasi. Kelima, tantangan tanggung jawab dan pengawasan. Kesimpulan dari materi berikut adalah sebuah sistem informasi yang baik akan membantu sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan untuk merealisasikan rencana bisnisnya. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi untuk menentukan strategi perusahaan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan performa bisnis. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.